Jadi di alam kubur itu nanti ruh-ruh yang sudah dapat kebebasan dari Allah dari siksa kubur, kerjaannya cuma nyari orang di alam kubur yang ahli marifat. Bukan yang ahli syariat. Syariat udah nggak ada di alam kubur. Syariat itu di sini pakaian tubuh. Ya antum nggak bisa nyelamatin diri dengan sholat yang nggak khusyuk itu. Sholat itu hak tubuh sudah. Zakat itu haknya mal, harta kita. Kita nggak pakai itu untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri dengan apa kita hidup di alam barzakh? Dengan tubuh ini atau dengan ruh kita? Shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Ahmad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Baik, sahibul bait, Buya dan Umi yang dimuliakan Allah, dan sahabat-sahabat semua yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Insyaallah malam ini kita ngaji yang sederhana ringan, tapi kita dalemin dikit ya. Biasanya ngajinya di atas kulit-kulit, kita sekarang masukin dikit. Judulnya Ma'rifat Huwiyah. Ma'rifat al-Huwiyah. Hak huwa. Huwiyah. Sebelumnya kita udah bahas tentang beda penciptaan dengan pencitraan atau penghembusan. Bahwa ruh tidak dicipta, ruh itu dihembuskan, dicitrakan. Dalilnya sangat banyak, kita sudah sebutkan. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai Ahad Ahmad ya, Haikal Ma'arif namanya. Jadi orang kalau belajar Ma'rifatullah, temanya 4 aja. Ma'rifatul Ahadiyah, Ma'rifatul Ahmadiyah, Ma'rifat, ini bagus nih, bagus suaranya ya. Ma'rifat Al-Muhammadiyah, dan yang terakhir Ma'rifat Al-Mahdiyah. 6 aja. Kebanyakan sibuk di Ma'rifat Al-Muhammadiyah, kajiannya Nur Muhammad. Udah bagus sih. Kebanyakan kajiannya di Nur Muhammad. Kita udah kemana-mana, ketemu kiai, habaib, masyaikh, itu muter-muter di Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Ya bagus, cuma nggak boleh berhenti di situ. Ma'rifat Allah itu luas. Jadi kalau kita buat semacam kesimpulan ya, bahwa ma'rifat itu 2 aja, 4 aja. Jadi kalau orang nyebut ma'rifatullah ya apa nih? Mati dia. Dead. Pertama Ahad ya. Ahadiyah, Ahmad, Muhammad, Mahdi. Itu aja tuh. Kita boleh menyebutnya dengan usulul ma'arif al-ilahiyah. Ini yang dibicarakan oleh Ibn Arabi, Al-Hallaj, Junaid, Kushairi, Ghazali. Bedanya, yang sampai membahas kepada Ahad, Ahmad, Muhammad Al-Mahdi itu enggak semua. Dulu yang lengkap ini cuma Ibn Arabi, enggak lebih. Tapi itu pun di zaman dia wafat. Ibn Arabi itu wafat Arabi ya. Dia wafat tahun 638 Hijriah. Sekarang udah berapa tuh? 3. Setiap masa, setiap hari ada ma'rifat yang turun. Setiap tahun aja lah sekali ma'rifat turun. Udah berapa banyak ma'rifat nambah. Maka yang dijelaskan Ibn Arabi itu nostalgia ma'rifatullah. Itu belum cukup. Ya, kita nggak boleh berbangga udah baca kitab Ibn Arabi. Ini kan orang-orang kampus nih ya, sebagiannya. Nggak ya bagus, oke, luas, dalam, berat bagi orang nggak ngerti. Ya.
Nah, beliau sudah menyentuh Ahad, Ahmad, Muhammad Al-Mahdi, namun masih acak, sangat-sangat acak. Karena beliau nulis per datang rasa dia tulis, datang zauknya dia tulis. Maka orang Barat ketika membaca Ibn Arabi, apa kata dia? Ibn Arabi ini kok tiba-tiba ini, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu gitu. Ya wajar, karena ilham itu turun nggak bisa direncanakan. Beda dalam nulis skripsi, tesis, disertasi itu bisa direncanakan. Nah, beliau nggak begitu modal menulisnya. Nah, kebanyakan, mohon maaf nih saya pakai kidal, saya aslinya kidal ya. Kebanyakan berhenti di sini di Nur Muhammad. Ini berhenti mentok di situ aja orang-orang dari dulu. Dan yang menyedihkan, banyak yang menggunakan hadis-hadis palsu. Padahal itu bukan hadis, itu kalam-kalam ilhami. Contohnya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta. Itu bukan hadis Nabi, bukan hadis qudsi juga, tapi itu ilham yang didengar oleh wali ketika dia melakukan proses kontemplasi. Di situ dia kemudian mendengar kalam-kalam itu. Ya, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terakhir ya Al-Mahdi. Ini Ibn Arabi pernah bahas dikit sekali dia bahas. Karena ini nggak banyak pembahasannya dan kita di zamannya. Kita ini di zamannya, maka kita harus benar-benar tahu nih Ma'rifat Al-Mahdi ini. Tapi Ma'rifat Al-Mahdi itu kenapa saya buat begini? Karena dia kaitannya dengan ini. Nah, ini penting sekali. Ini sebagai contoh Nabi Muhammad ngomong, ismuhu ismi, namanya Al-Mahdi itu sama dengan namaku. Dulu nggak ada KTP, maka bukan nama KTP untuk cari nama Al-Mahdi, bukan nama paspor. Ism dalam kitab Al-Bajuri artinya al-alam, al-wasam, al-ulu, ya, ketinggian, as-sumu, ya. Al-wasam berarti al-alam, tanda-tanda bahwa yang ada di Nabi itu ada di Al-Mahdi. Isimku apa? Nabi Muhammad mengatakan isimku Ahmad. Kan Nabi mengatakan ana Ahmad. Kan ada hadisnya. Jadi nama beliau ini Ahmad. Nama apa? Nama ruhaninya. Itulah dalil nama ruh. Bahwa nama ruh itu memang ada. Nama ruh betul-betul ada. Lalu Rasulullah mengatakan ana Muhammad, ana Ahmad. Muhammad itu nama jasadnya, Ahmad itu nama ruhnya, ya. Maka Al-Mahdi juga sama. Hakikat Muhammad adalah Ahmad, hakikat Mahdi adalah Itu sebabnya senjata melawan Dajjal yang merupakan musuh Al-Mahdi apa? Baca akhir 10 ayat terakhir Al-Kahfi, isinya apa? Waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Belakangnya ahada. Berarti senjata Al-Mahdi itu ada di kalimat ahad. Jadi bukan 10 ayat pertama aja. Jadi sirnya Al-Kahfi ayat terakhir itu. Wa la yusyrik, janganlah kamu syirik. Janganlah hendaknya dia syirik terhadapnya sedikit pun. Maka ma'rifatul Mahdi ada di ma'rifat ahad. Kapan seseorang celaka? Ketika dia tidak kenal hakikat ahadiyah, baru dia kena. Nanti Dajjal ini kan mengaburkan ahadiyahnya. Maka nih kita ini sudah urgen, sudah sangat urgen sekali, harus mengenal minimal 4 inilah ilmu ini. Putar-putar aja ntar kita ngaji ini semua. Ngaji ini sampai mati juga gak selesai. Ya, gak selesai. Satu huruf aja kita jelasin gak beres kok. Ini gak mungkin pakai ilmu huruf, pakai ilmunya ilmu yang lain lagi, yang bisa kira-kira
membuat kita mengerti secara gamblang, ya. Karena Habib Zain bin Smith itu nulis di Bahjatul Talibin, orang yang nggak sempurna amalnya atau ibadahnya atau ma'rifatnya di dunia, dia harus sempurnakan ma'rifatnya ketika masuk kubur. Mumpung masih di sini, sekarang kita benerin. Karena 1 jam di sini, di sana udah sama kayak belasan atau puluhan tahun. Jadi antum mengaji di sini nih ma'rifat 1 jam aja, di sana sudah jadi ulama. Jadi di alam kubur itu nanti ruh-ruh yang sudah dapat pembebasan dari Allah dari siksa kubur, kerjaannya cuma nyari orang di alam kubur yang ahli marifat. Bukannya ahli syariat udah nggak ada di alam kubur. Syariat itu di sini, pakaian tubuh. Ya antum nggak bisa nyelamatin diri dengan sholat yang nggak khusyuk itu. Sholat itu hak tubuh udah. Zakat itu haknya mal, harta kita. Kita nggak pakai itu untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri dengan apa kita hidup di alam barzakh? Dengan tubuh ini atau dengan ruh kita? Ruh ini makanannya Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi itu aja. Ya. Sekarang kita masuk ke bab yang paling sederhana, sering dibaca orang, anak kecil pun hafal, tapi ternyata puncak marifat ada di situ. Puncak marifat itu banyak kan, puncak itu ada gunung-gunung. Marifat itu kayak ilustrasinya gunung. Gunung, kira-kira begitu. Dan salah satu puncak dari marifat itu ada di surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kita bedah ayat 1 dulu ya. Ayat 1. Lafaznya apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liridha'illahi tabaraka wa ta'ala li sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li sayyidina Al-Mahdi khalifati sayyidina Bali Abu Makan Sidi Abdul Qadir Jilani Kubut Qurbani Sidi Abil Hasan Syazili Sidi Muhammad Bahri Syah Naqshbandi Sidi Ahmad Rifai Sidi Ahmad Tijani Sidi Muhammad Al-Idrisi wa sadatina al-ba'ali wa sadatina al-sunnati wal jamaah wa jami' ulama al-amilin wal awliya as-salihin wal hadirin wal hira al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa baca ya? Enggak pakai baris? Enggak perlu diajarin ngebaca kitab dulu nih. Qul huwallahu ahad. Ini pembahasan sempat ramai di Aceh. Ya, saudara-saudara saya yang bertorikot Naqsyabandiyah di Aceh sempat ramai. Saya nggak tahu apa perkembangannya, tapi ini lumayan, laporannya lumayan santer. Dan saya tidak akan memihak salah satunya. Mungkin ada pemahaman yang belum tepat disampaikan atau kurang tepat dipahami. Sama, kita nggak tahu mana yang terjadi. Kita husnuzon saja kepada sesama muslim. Ya. Nah, saya juga nggak ada urusan dengan perpecahan itu ya. Tapi saya cuma ingin menjelaskan, karena ini bukan Quran milik siapa-siapa, ini milik Allah turun kepada Nabi Muhammad untuk kita semua. Katakanlah, kepada siapa Allah berbicara? Kepadamu Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi. Ini tafsir dulu, enggak usah pakai takwil dulu, tafsir dulu ya. Berarti ke mukhatab namanya, yang diajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu ma'rifat, semua kita ini dapat pancaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah, wahai siapapun yang dirinya bersumber dari nur Muhammad. Gitu. Diri kita ini dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dia, nah kita ini kan dari nur. Bahwasanya dia huwa adalah Allah yang ahad. Nah, cara jelasin huwa bisa pakai bahasa, dan ini sudah banyak kajian saya di YouTube apa arti huwa. Sekarang huwanya pakai ahad. Ya. Ini ahad kan? Ahad Ahmad. Ini muter-muter di sini aja ntar. Coba antum lihat nanti ya. Ahad.
Saya menjelaskan sebelumnya dan sudah banyak penjelasannya. Allahu Ahad. Yang hitam tadi mana, Coba cek. Ya, sini. Ahad ini kan Allah yang Maha Esa. Esa itu beda dengan satu. Kalau satu masih bisa ditambahin satu. Kalau Esa ini lebih murni dari angka satu. Kalau satu bahasa Arabnya wahid. Maka ada nama Allah Al-Wahid. Ada ya? Al-Wahidul Ahad. Ada mana ini? Ada tuh. Al-Wahid, Ahadnya nggak ada di situ. Nah, beberapa teks menyebutkan Ahad. Nah, Ahad ini itulah nama zat yang menghembuskan nafasnya kepada satu objek yang nafasnya itu bernama Ahmad. Dan coba perhatikan dari Ahad ke Ahmad bedanya apa? Ahad tinggal ditambahin. Ini ilmu huruf. Ilmu huruf itu awal dari semua ilmu. Kalau nggak ada satu huruf, adakah lafaz Allah? Kalau nggak ada alif, nggak ada. Kalau nggak ada lam, jadi Allah nggak bacanya. Allah jadinya atau ilah. Jadi ilmu huruf itu adalah aslul ulum wal ma'arif, awal dari semua ilmu dan ma'rifat. Tapi semua huruf ini bersumber dari satu titik. Nah, titik ini dari situlah mulai kita nulis. Benar nggak? Saya kalau mau nulis nih, kalau belum nitik bisa nggak? Bisa nggak langsung ini? Nggak bisa. Nitik dulu, baru kul. Yang itu. Nitik dulu, baru bis. Maka sebenarnya satu lingkaran lengkungan begini itu berapa titik sebenarnya kalau diginiin? Banyak kan ini? Alif, coba alif. Dibuat titik. Banyak titiknya. Dalam ilmu ma'rifat ini bisa disebut 7, bisa disebut 9 titik. Dan itu ada rahasia-rahasia sendiri. Dan ini bukan cocokologi, ini memang ilmu dari sononya. Ya, dari sononya begitu. Nah, jadi perbedaan mim ini sangat berbeda sekali. Ahad dan Ahmad. Jadi jangan main-main dengan ilmu huruf. Kenapa Allah turunkan alif lam mim? Karena satu huruf ini berharga. Kok beda dengan ro, alif lam? Wah, itu penggunaannya ada semua. Ntar kalau aneh kasih kantung takut jajan nanti. Ya, salah pakai ntar. Ya, nggak boleh aneh kasih. Ya. Kalau kita kasih ntar jajan mulu ntar ya. Tahu jajan maksudnya? Dipakai itu nggak benar. Nggak mau ngasih. Makanya saya bertanya berkali-kali ke teman-teman saya, alif lam mim. Kalau qul huwallahu ahad kan bisa dijelaskan apa i'rabnya, gramatikalnya. Alif lam mim gimana jelasinnya? Ada penjelasan i'rabnya? Tolong jelasin dong. Maka nggak bisa pakai i'rabnya orang Kufi, orang Basri, i'rabnya Sibawai, kan yang bikin ilmu gramatikal Sibawai namanya, sama Kisai. Imam Sibawai, Imam Kisai, beliau ini berdua mencoba merumuskan gramatikal Quran. Tapi beliau itu nggak pernah berhasil menjelaskan alif lam mim. Ya, nggak pernah. Karena itu bukan gramatikal bumi, itu gramatikal langit. Ya, nggak cukup pakai nahu bumi, dia harus pakai nahu langit, nahu sorab. Kalau antum coba-coba juga jadi sarap. Ya. Hindari itu, kita nggak bermain di situ. Jadi ikutin aja ya. Ahadun. Ahad alif ini aja. Ini nggak disebut hamzah kalau di ilmu huruf, disebutnya alif. Tapi dalam kita nulis hijaiyah disebut kita nyebutnya alif.
A-nya itu apa, H-nya apa, semuanya ada dalam ilmu ini. Tapi saya nggak jelasin itu ya. Saya cuma jelasin bahwa Ahad ini menghembus, hembusannya bernama Ahmad. Boleh dihapus, Cung, yang lingkarannya, Cung. Semuanya dihapus. Sisa ini aja. Ini sekedar mengingatkan karena ada yang baru lagi yang datang kan. Kita akan menjelaskan sebelumnya bahwa Allah meniupkan ruhnya kepada jasad. Allah meniupkan ruhnya kepada jasad. Jangan salah faham, ruhnya bukan zatnya. Tadi saya mengatakan Ahad menghembuskan menghembuskan pertama kali, hembusannya itu bernama Ahmad. Hembusan itulah yang disebut ruh. Maka bernamalah Ahad itu ruhullah. Jadi kalau disebut aku hembuskan dari ruhku, aku menghembuskan dari roh Allah, yaitu bukan dari Ahmad langsung, dari Ahad langsung, enggak. Jadi rohnya antum ini mau Habib, mau Ahwal, sama kita semua, beda cuma nasab aja. Ini ngomong begini, mohon maaf nih Bib, jangan dibilang salah adab terane ya. Mohon maaf Bib. Ya. Dalam bab ini sama kita, bahwa hembusan ini namanya Ahmad. Maka semua kita ini ruhnya Ahmadi. Ruhnya kita bernama Ahmadi. Pecahan dari ruh inilah menetes di sini. Jadilah kita. Tapi kita di sini ada macam-macam dari tetesan itu. Di sini dibagi 3. Ada yang hakiki, ada yang bayangan. Nah, bayangan yang berat nih. Ada yang palsu. Palsu bayangan beda. Beda nggak? Coba bayang-bayang punya nggak? Bukan hanya bayangan ini. Coba ngelihat di depan cermin, persis nggak sama? Sama persis. Yang hakiki dari ruh itu cuma 124.000. Yang hakiki. Tapi nggak usah sedih. Dari satu ini bisa mecah jadi 1 juta. Bisa jadi anaknya, bisa jadi muridnya. Jadi kalau antum mandang dengan mata ruh, terus melihat pesantren atau majelis zikir, ada kiai ngajar muridnya, itu muridnya pecahan dia semua itu. Makanya si kiai nggak boleh sombong. Emang dia ditugaskan jadi titik itu satu, terus nyebar gitu. Ya kayak Habib nih punya pesantren. Nah, itu yang ngikut itu pecahannya antum semua tuh. Anak istri yang ngikut sama kita. Yang nggak ngikut berarti bukan bagian. Maka Nabi mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Roh itu berbaris-baris. Apa arti roh itu berbaris-baris? Hadis Sahih Muslim. Roh itu ngumpul bersama yang dia kenal. Junud. Lafaznya junud. Junud bahasa Arab artinya tentara. Tentara itu ada pangkatnya. Maka yang sepangkat baris dengan sepangkat. Atau yang tinggi terus di belakangnya yang di bawahnya. Gimana Cung? Satu, kalau kayak kapten gitu, itu berapa ininya? Pasukannya berapa? 10. Kalau Danton peleton itu 10 peleton. Kapten nih contohnya ya, kapten. Ini belakang dia ada 10 peleton. Bener? Satu peleton berapa Cung? Peleton 12. 13 itu sama Danton komandannya. Berarti 13 kali 10 130. Jadi satu kapten punya pengikut 130. Sama nih.
Nabi ngomong begitu, contoh aja nih. Contoh aja bahwa ketika hadis ini Nabi buka, kok banyak orang gak ngeh dengan maknanya. Al-arwah junudun. Jadi strata itu gak boleh ada sebenarnya di badan ini. Yang ada itu di strata ruh. Siapa yang urus? Allah yang urus. Gitu. Nah, kita di mana nih? Jangan minta pangkatnya. Kita jadi yang hakiki aja udah cukup. Hakiki artinya apa? Hak. Dia asli benar, sejati benar. Jadi roh yang netes ini 120.000 itu yang sejati. Selebihnya bayangan, tim hore. Jadi jangan mau jadi tim hore, harus ikut berjuang. Mencari ilmu ini, mempertahankan ini, supaya kita nggak cuma menjadi bayangan. Bayangan ini mirip banget, persis sama, tapi bukan dia. Namanya kita kalau di depan cermin, kebalik nggak mukanya? Kebalik. Dan ini ujian berat sekali bagi orang-orang yang masuk ke dunia spiritual, ya. Tapi kalau mau tinggi ya harus. Ada nggak orang naik kapten nggak ada ujian, Cung? Nggak ada. Kalau di polisi apa namanya? Kapten itu? Ya. AKP ya. Pasti ada ujiannya nggak? Ada sekolahnya? Macam-macam, ada pemeriksaan, ada kelayakan. Masa jadi wali nggak diuji? Ya. Banyak yang nggak lolos. Udah mau naik jatuh. Ketika jatuh dia berkhianat, banyak juga. Ada nggak teman ente yang berkhianat? Ada. Jelek-jelekin teman-teman ente juga sekarang. Sama ya. Nah ini penting sekali. Jadi kita ini ruh yang mana nih? Hakiki, bayangan atau yang palsu? Setan mana? Palsu dia. Bayangan dia. Setan iblis tuh dua ini aja. Maka ketika ada orang mengalami pengalaman spiritual, didatangin oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, didatangin oleh Abdul Hasan Syazili, belum tentu dia. Siapa tahu bayangannya Syekh Abdul Qadir Jilani, siapa tahu bayangannya Ahmad Rifai. Belum tentu orang itu. Jadi jangan senang dulu, antum nih mimpi siapa. Dan sekarang karena al-palsu ini sudah mulai muncul. Palsu itu bahasa Arabnya Dajjal. Dajjal itu bahasa Arab artinya palsu, bohong. Nabi Isa turun nggak di hadis? Turun. Sebelum dia betul-betul turun, akan banyak orang mimpi Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu bagian dari Ruhullah yang hakiki. Jadi Nabi Isa bagian dari sini, bukan ini dia bukan Ahmad. Dia bagian yang di sini. Maka Isa Ruhullah, maksudnya Isa bagian dari Ruhullah, bagian dari Ahmad. Jangan heran nanti akan banyak sekali orang bermimpi ketemu Nabi Isa, tapi itu bukan dia. Yang tidak diserupakan oleh syaitan cuma satu, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong kalau antum mimpi Nabi Ibrahim, Nabi Idris, belum tentu dia. Apalagi Nabi Isa. Nanti Nabi Isa ini paling banyak kasusnya yang saya tangani itu banyak banget. Ya, baik online, baik langsung itu udah banyak. Dan udah banyak yang tergelincir. Sudah banyak ya. Jadi saya ingin mengabarkan siapapun anda, antum ya, saudaraku yang mimpi dimanapun berada, yang online offline, yang mimpi bertemu Nabi Isa, sebut Ahad Ruhullah, Ahmad Ruhullah, baca itu. Jadi kalau ketemu baca Ahmad Ruhullah, nanti dia pergi itu hilang. Ahmad Ruhullah, Ahmad Ruhullah, Ahmad Ruhullah. Udah, nggak usah perhatiin dia. Ya. Jadi lafaz Ahmad Ruhullah itu bukan lafaz biasa. Itu adalah syahadat di alam sebelum alam ini ada. Masa sebelum masa ini ada. Ahli kalam enggan menyebutnya alam, mereka menyebutnya azali.
Kita ini kan alam penciptaan nih. Sebelum ini disebut namanya azali. Itu adalah dimensi arwah. Ruh-ruh semua di situ. Ya. Kebanyakan coretan nih, Cung. Bingung kita mau dari mana. Balikin ini, sisa ini aja. Jadi ketika kita membahas Ahad Ahmad, ini sudah separuh ma'rifatullah. Makanya sebenarnya ini pembahasan tidak ada habis-habisnya. Kita ngulik-ngulik di sini tidak ada habisnya. Hubungannya Nur Muhammad apa tadi? Ahad Ahmad. Ketika Allah memandang kepada ruhnya itu kemudian berkeringat. Ini bahasa. Keringat ketika terlihat oleh cahaya Sang Maha Cahaya, memantulkan cahaya enggak? Ya, muka saya ini kalau berminyak kena lampu, mengkilat enggak? Jadi Nur Muhammad itu adalah mengkilat yang muncul daripada Ahmad saat dipandang oleh Ahad. Itu. Jadi Allah memandang kepada Ahmad, maka muncullah kemudian nurmu. Nah, itu yang jumlahnya tadi 124.000, ya. Maka jumlah Nabi 110.000, jumlah sahabat 110.000. Nanti jumlah wali-wali besar, wali-wali abdal dan kutub itu digabung 124.000, sama. Tapi tenang, akhir zaman kuotanya ditambah. Karena satu kutub dipecah, satu abdal dipecah oleh Allah. Ada jadi autad, ada jadi munfarid, macam-macam nama wali, nama pangkat kewalian. Nah, dari kewalian itu, dan pangkat kewalian bukan 4, pangkat kewalian itu 12-nya Nabi, 11 itu Imam Mahdi, 10 itu Nabi Isa dan Nabi Khidir, 9 itu yang menjadi kaki tangannya Al-Mahdi, ya. Lalu di sini ada 8, kayak gitu, baru sampai 1. Nanti di bawah itu ada lagi. Jadi bintangnya tentara ruh, tadi kita nyebutnya tentara. Ini kan Rasulullah di atas, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Mahdi. Al-Mahdi secara pangkat ruhani, ma'rifatnya Allah tinggikan di akhir zaman. Nabi-nabi terdahulu hanya diberi 10. Walaupun dia nabi, secara maqam lebih tinggi, tapi kepangkatannya di sini beda. Di akhir zaman pangkatnya dilainkan. Tapi tetap Al-Mahdi bukan nabi. Ya, ini perlu diingat. Ya, ini cuma kepangkatan aja. Nah, nanti ada 9, ada 8, ada 7, ada 6, dan 5, begitu terus sampai ke bawah. Ini pangkat-pangkat tentara ruh sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kepangkatan ini kalau kita di Soeharto buat 5 ya. Ya, jenderal, jadi dia ada 4 ditambahin bintang, jenderal besar 5 sama dia. Kita mikir kurang banyak nih. Masih ada lagi. Ini bintang-bintangnya, ya. Nah, 12 itu Rasulullah. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Rasulullah SAW, ya. Sebenarnya 10-11 ini bergandengan di sini. Jadi kita boleh buat begini mereka ini. Ya. Ya. Sama dia. Jadi 10-11 itu cuma beda tipis aja dia. Nah, Al-Qutub itu di sini. Pangkat Al-Qutub itu. Jadi 8-9 bintangnya. Tapi itu belum banyak ya. Nah, nanti mungkin Allah kembangkan bisa jadi 7, bisa jadi 6, wallahu alam, ya. Tapi wali kutub di kita itu lebih tinggi nanti daripada wali kutub sebelumnya. Wali kutub sebelumnya jadi wali karena amal dan taat. Sekarang antum mau pakai amal dan taat, aneh nggak yakin jadi wali. Ya,
di sholat mikirin sesuatu selain Allah. Jangan mimpi. Kurang apa lagi hadis Nabi yang mengatakan la yadkhul jannata ahadukum bi'amali. Kamu gak masuk surga karena amalmu. Jadi kalau dijelaskan kamu gak jadi wali karena taatmu. Ini penting sekali. Ini ada yang mulai salah paham ini. Dikira menjadi wali dengan banyak sholat puasa, banyak amal ibadah. Enggak, bersisa 500 tahun beribadah gak jadi wali. Wali setan. Wali kan dua aja. Wali setan, wali wali Rahman. Kalau ente gak wali Allah, ya wali setan. Dua aja. Pilih, mau jadi wali mana? Ya wali Rahman lah, bukan wali setan. Boleh coba. Nah, ini tentang kepangkatan. Berarti di sini akan berkumpul, di sini berkumpul, di sini berapa, gitu ya. Kayak gitu modelnya ntar. Ini baru ancang-ancangan penjelasannya. Ini ilmunya juga baru saya pahami beberapa waktu yang lalu. Belum ngerti-ngerti amat kita. Tapi ini sudah mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wali-wali akhir zaman itu. Ngeri nih. Tapi harus dibuka mulai, karena ini sudah perintah dari guru-guru, masyayikh. Ini ilmu ini nggak boleh ditutup lagi. Ya, udah puyeng ini ya. Tenang nih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh dihapus. Kayaknya mau pecah nih. Biasa aja nih. Biasa nih. Ya. Jadi perdebatan yang terjadi di saudara-saudara kita di ujung Aceh sana, yang laporan yang sampai kepada saya, ya, semoga saya nggak salah mendapat kabarnya, bahwa huwa, ada seorang mursyid di sana mengatakan huwa itu kata Al-Jili, Imam Al-Jili punya kitab Al-Isal Kamil, bacaannya buya-buya ini teman-teman kita ini ustaz-ustaz semua ini buya, udah 3 buyanya. Huwa itu bagi mereka bukan bagi mereka. Imam Al-Jili ketika memahami dan menjelaskan ayat ini, dia tidak menggunakan bab tafsir. Dalam ini babnya bab isyarat. Ada namanya penafsiran isyari. Itu bukan penafsiran sebenarnya. Isyarat itu tergantung zauq, rasa. Zauq ini tergantung kedalaman ma'rifat. Seberapa kenal orang itu kepada Allah, sejalan itulah isyarat yang dia dapatkan. Dan sangat rumit bagi sebagian orang, ya. Nah, ilmu tafsir cuma menjelaskan yang tersulit, yang tertulis. Huwa isim dhamir, kata ahli tafsir. Kata ahli syarat, ente salah. Huwa itu bukan kata ganti untuk Allah. Selain Allah, huwa kata ganti. Huwa itu he. Ini kan kalau itu bahasa Inggrisnya he, dia. Selain Allah, huwa itu kata ganti. Tapi untuk Allah, huwa bukan kata ganti. Huwa ismun minal asma, nama dari nama-nama Allah. Nih, harus digaris bawah ya. Jadi jangan pakai gramatikal yang cetek itu mau baca huwa. Ya. Karena banyak juga yang pakai gramatikal yang cetek gitu ya. Masa cuma pakai ujurumiyah doang mau baca huwa kan? Enggak cukup. Gramatikal yang di ujurumiyah bukan wilayahnya untuk menembus bagian ini. Bukan kita ngeremehin Imam Al-Jurumi, enggak, saya pengikut Imam Al-Jurumi. Di kalangan katakan Allah zat ganti, bisa nggak permulaan kalimat mulanya ya adalah seorang, itu kalimatnya nggak sempurna, itu kalimat gitu. Seorang dia, berarti dia itu seharusnya di ayat kedua Allah. Zat huwa
di depan Allah. Benar nggak? Allah itu nggak mungkin majuin nama paket ini. Ahadun, hakikatnya Allah itu ahad. Pusing nggak tuh? Hapus semua cung, boleh cung, kecuali yang qul huwallahu ahad. Minum Bu ya, minum. Jangan lupa makan. Kan minum ntar ya. Al-Jili. Ini dulu kata baca pemain-main ke tasbih di Agam Balai Gurah ya. Ternyata njibnya Syekh Abdul Latif, kawan daripada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, bacaannya itu. Jadi guru-guru kita dulu bacaannya itu. Saya punya guru juga dulu, Abuya Balin Marajo, saya nggak tahu nama kecilnya. Ternyata bacaannya juga sama. Judul kitabnya Al-Insan Al-Kamil. Ya. Al-Kamil. Manusia yang sempurna, yaitu Rasulullah SAW. Nah, huwa, salah satu terjemahan dia adalah Muhammad. Lalu ada seorang ulama di Aceh, saya nggak kenal beliau ya, tapi saya dikabarkan saja ada orang datang. Gimana menurut Buya? Nah, saya nggak mau masuk ke polemik itu. Saya nggak ingin membela Buya tersebut ataupun orang yang menyalahkannya, karena saya nggak tahu persoalan mereka sebenarnya apa. Saya cuma ingin mengkaji kitab Al-Insan Al-Kamil. Apa maksud Imam Al-Jili menjelaskan huwa Muhammad? Apakah dia syirik? Apakah dia mulhid ateis? Penjelasannya tadi ahad menghembuskan Ahmad. Ahmad memancarkan nur Muhammad. Maka Muhammad ini dialah yang menghuwakan ahad. Apa arti huwa? Huwa itu kalau diterjemahkan dia, orang yang tidak ada di depan, objek yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak terbayangkan oleh pikiran. Itu mana huwa. Jadi ini yang disebutkan dalam surat Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'. Tiada yang serupa dengan Allah. Itu enggak terbayang. Maka cukup disebut huwa. Maka huwa ini boleh artikan, kalau untuk manusia itu beliau gitu. Saya baru ngerti orang Jawa, orang Sunda ini kan rasanya halus. Orang Sunda itu nyebut Allah Gusti Pangeran. Benar enggak? Pangeran ya? Itu tanda cara dia membeliaukan Allah, menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ajib sekali tuh. Itu yang bikin terjemahan tuh wali juga tuh. Ya, kok bisa gitu dia? Emang ajib. Bani Jawi ini luar biasa ya. Kan orang Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, Sumba, Batak, semuanya itu masuk Bani Jawi. Bisa gitu mereka merasakan menerjemahkannya. Huwallahu ahad. Nah, dalam kitab Al-Jawahirul Khamsah karya Muhammad Ghausullah Ghausillah ini salah satu wali di kalangan ulama tarekat Syatariyah, Khalwatiyah, Qadiriyah. Muhammad Ghaus namanya. Muhammad Ghausillah ini menjelaskan satu ilmu huruf. Tadi saya memberikan pertanyaan, beda ahad dan ahmad apa? Oke, ini boleh dihapus cung sama ini topinya. Ada ungkapan begini, tapi jangan salah paham, tolong jangan salah paham ya. Nih, ini cuma ungkapan aja, ungkapan beliau yang saya nukil. Kitab Al-Jawahir Al-Khamsah. Ini bukan bab tauhid ilmu kalam, ini tauhid ilmu zauq, ilmu rasa, ilmu ma'rifat. Jadi jangan
mencoba menghakimi ilmu ini dengan ilmu akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, Wahabiyah. Nggak nyambung ya. Ini bukan wilayah ente ya. Bukan wilayah kalian. Ini wilayah lain. Di kitab ini beliau mengatakan ahad itu Ahmad bila mim. Ya. Ahad itu adalah asalnya Ahmad, maka disebut Ahmad bila mim. Ahmad bi dengan la tidak mim. Ahmad tanpa mim bacanya apa? Benar kan? Ahad bila mim. Ahad tanpa mim. Mim, huruf mim. Mim itu huruf, benar ya? Cocok apa cocok lagi? Terus apa kata beliau? Ahmad itu ahadun bil mim. Ahad tapi ada mimnya, mimnya disembunyikan. Kalau di sini Ahmad adalah ahad adalah Ahmad yang mimnya disembunyikan. Kalau di sini mimnya ditonjolkan. Maka di sini ada titik temu nih mim. Mim itu siapa? Mim itulah Muhammad. Maka sampailah Imam Al-Jili menjelaskan huwa itu adalah Muhammad sallallahu alaihi. Nyambung atau disambung-sambung ini? Kira-kira begitu. Kayaknya nafasnya ngap-ngapan ini. Jauh ya? Gak kebayang tadi ya? Aneh juga gak kebayang. Ini baru ngertinya sekarang. Jadi waktu Akh Rizky bilang kita ada jadwal, saya belum ada jelasan mau ngaji apa nih. Habis maghrib tadi saya ngabarin Buya Aldomi, kita ngaji Hubiyah aja, Ma'rifat Hubiyah. Ikut. Mau bahas apa saya belum tahu. Makanya tadi pas selesai baca Al-Fatihah baru keluar semua ini. Karena saya meyakini ilmu itu ada fis sudur. Allah sudah ilhamkan semua di kalbu orang. Nah, ini kitab saya udah jarang baca. Kapan bacanya? Al-Insan Kamil juga udah jarang kita baca. Ini cuma menyebutkan saja ahad, gak menyebutkan mim itu siapa. Maka kitab-kitab pun kita harus upgrade terus, upgrade. Kitab itu ditulis dari kolbu, bukan kolbu harus ikutin kitab. Ini kita ulang-ulangi ya. Bukan kolbu yang harus ikut kitab, kitab yang ikut kolbu. Tapi kolbu siapa dulu? Kolbu yang dekat dengan yang membolak-balikkan si kolbu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu dia lagi digerakin nih, suka-suka Allah lah ya. Kita kalau sudah tahu yang membolak-balik kolbu itu Allah, dan kita merasakan kita dibolak-balik, sama seperti kekasih digeritikin oleh kekasihnya. Indahnya bukan main. Mau ditaruh gimana, mau diapain, mau nikmat semua, mau pandemi nggak pandemi beres sama dia. Ya, hatinya tetap bersamanya. Ya. Hubungan kita dengan Allah ini kan sedekat jari megang sesuatu. Kita ini nih. Berarti misal nggak dengan Allah, tapi bukan satu, dia bersentuhan terus, tapi persentuhannya bukan fisik. Ini cuma ilustrasi. Muhammad itu apa? Muhammad itu boleh diterjemahkan dua. Ahmad dia adalah Ahmad. Mana tadi? Ini Ahmad ya. Maka Muhammad itu sebenarnya adalah Ahmad yang ahadnya, ahad alifnya diganti dengan mim. Coba A, ini alif ya. Sekarang diganti mim. Ganti nggak? Benar. Allah ganti.
Karena jika Rasulullah membawa Ahmad, nanti orang nyembah beliau. Karena Ahmad itu namanya Ruhullah. Masih ingat Ahmad tadi Ruhullah? Sayyidina Isa langsung disebut sebagai Ruhullah. Maka jangan heran kalau orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa, karena ada ahadnya di situ. Ya, alifnya ini. Ya. Tadi ahad. Naikin lagi. Naikin Ahmad. Nah sekarang berapa yang enggak ada di situ? Mim 2. Hilang enggak? Diganti pakai ditambahin. Maka 2 huruf ini yang bertambah. Inilah disebut hijab al-Muhammadi. Hijab Nabi Muhammad. Apa hijab Nabi Muhammad? Dalam surat An-Najm disebut fakana qaba qausaini au adna. 2 busur. Busurnya apa? Alif dan mim. Nah, ntar ketemu tuh alif lam mim. Kenapa? Alif dan mim. Jadi ini huruf alif dan mim ini diibaratkan dengan 2 busur. Jadi kalau ada orang nanya, adakah penghalang tabir hijab antara Nabi Muhammad dan Allah? Ada. Kalau nggak ada, maka Muhammad itu Allah, kan gawat, nggak boleh gitu. Jadi jika orang bilang Nabi Muhammad nggak ada penghalangnya dengan Allah, bisa ateis dia. Bukan ateis lagi, nggak tahu deh. Namanya apa lagi? Jika tidak ada penghalang Muhammad dan Allahu Ahad, maka tiada lagi beda Ahad, Ahmad dan Muhammad. Dan ini nggak boleh. Nggak boleh disebutkan. Disebutkan bisa jadi zindik orang yang mendengarnya. Tapi kalau orang yang mendengarnya sampai kepada makom itu, dia tidak masalah. Imam Al-Jili sampai di makom ini, maka dia boleh mengatakan huwa itu Muhammad, jelas sama dia mana yang disebut mim itu. Ya. Tapi kalau yang belum, cukup katakan Imam Jili berkata huwa itu Muhammad. Sekedar menukil boleh. Kalau belum sampai ke makomnya, jangan dijelasin dulu. Ini makom bukan urusan tua sama muda, bukan urusan torikot ente apa, nggak ada urusan. Ini masalah anugerah. Allah maunya apa? Allah maunya anak muda. Allah maunya tua. Allah punya orang dulu, terakhir. Suka Allah. Jangan bilang, situ siapa umur masih muda kok bisa ngomong begini. Bukan masalah itu. Ya, situ tua, salah juga. Muda apalagi, bukan umur biologis. Kita lagi nggak ngomongin umur KTP, kita lagi ngomongin tentang ilmu ma'rifat. Yang menutup-nutupin udahlah ma'rifatnya nggak dalam, ditutup-tutupin ya lewat antum. Ya, kan kita diprotes nih, Bib. Diprotes kita, Bib. Ar-Razi ini kok buka-buka rahasia? Nah ini bukan rahasia lagi, udah ada kitabnya. Kalau udah ada kitabnya masih rahasia nggak? Udah ada di Al-Insan Kamil, udah ada di Al-Juhal. Masalahnya ente baca nggak atau nggak? Saya mursyid PA namanya. Mursyid kok nggak ngerti kebeginian? Protes lagi. Kan jahilnya udah berlipat-lipat tuh namanya. Bukan murokab lagi. Mudha'af. Dia kayaknya simpel juga ya. Kalau jahil mudha'af artinya apa? Jahil berlipat-lipat. Ya, gak ada masalah ya. Kita kalau ada orang yang ketika membahas ini, dia kalau nggak ngerti dia diam aja. Itu lebih baik daripada dia ingkar. Nah, ingkar gawat ya. Karena dia membahas tentang ahadnya. Ada orang ingkar pun bagi saya nggak masalah. Cuma kalau dia bawa kitab, ayo bagi kitab juga. Dia bawa ayat, ayo, kan sudah ada yang bawa ayat ke kita. Kita kasih lagi ayat, bingung dia. Oke, ini beberapa pengantar ya. Sudah dadanya kayaknya udah berdebar-debar dari tadi ya. Kok bisa? Boleh difoto, boleh.
Silakan. Gimana Cob? Oke. Ini saya belum ngomong Al-Mahdi loh. Ya. Dan Al-Mahdinya bukan saya loh, jangan salah paham. Kok ada yang bilang Ar-Razi Al-Mahdi, aduh kacau itu. Bukan kita nggak pantas jadi Al-Mahdi. Ya, nggak pantas jadi Al-Mahdi. Al-Mahdi itu memban rasa ini. Satu huruf, waduh, Masya Allah. Nggak sanggup saya. Kita udah enak ini posisi jadi umat udah enak. Ya, nggak usah yang aneh-aneh lagi. Maka antum yang ngaku Al-Mahdi, ya Allah, sadar dirilah ya. Sadar dirilah ya. Cuma dengan mimpi ya Al-Mahdi ya salah. Cuma karena hidungnya mancung. Ini temanku namanya mancung, enggak Al-Mahdi. Nama doang mancung dan samping. Baik. Nyambung bisa dicerna? Uni, pecah kepala Uni. Enggak lah, ini bisa dicerna kok insyaallah. Nih, ini ilmu sudah ada ditulis di kitab. Masalahnya memang selama ini jarang orang membedahnya, itu aja. Ya. Oke. Rehat dulu. Jam berapa nih? Udah jam 9:30. Mau udahan nih ceritanya. Mau nanya? Uni ada pertanyaan enggak? Yang mana? Bayangan, oke. Oke. Apa tuh pertanyaannya apa? Ya, kalau yang bayangan. Apakah manusia itu, maksudnya kita ini bisa nggak masuk dalam bayangan itu? Bisa. Bayangan itu dibilang palsu mirip sekali. Dibilang hakiki kita kok balik. Apa penciriannya? Dia sama-sama membawa simbol-simbol rahasia, kewalian, kemarifatan. Tapi di balik jalannya, dulu di masa terjadi perdebatan di surga antara Azazil dan malaikat-malaikat. Itu kan ada malaikat yang hakiki, ada malaikat yang bayangan. Nah itu si Azazil. Dan bayangan ini bisa terkesan asli. Maka dia pernah memimpin surga. Jadi si bayangan ini bisa memimpin surga. Cuma tunggu aja waktunya. Dan yang menakutkan si bayangan ini bisa bawa hujah seperti yang asli bawa hujah dalil. Jadi dalilnya sama, cuma diplesetin. Ini terjadi sudah, ya. Dulu sudah terjadi, nanti akan terjadi lagi. Akan terjadi terus sampai ke depan sana. Nah, supaya kita nggak jadi yang bayangan, ya kita harus mengenal ruh kita. Harus mengenal ruh dan harus mengkaji tentang seluk-beluk ruh itu sendiri. Nah, ini kan jalan pulang. Ahmad Muhammad ini jalan pulang. Di kesejatian kita, kalau ruh kita bisa mengenal bahwa dirinya adalah pancaran Nur Muhammad, ya, pancaran dari Ahmad, hembusan dari Ahad. Nanti ada rasanya itu. Nanti ketika dia masuk ke alam kubur, dia sudah ngerti peta ini. Nah, cuma masalahnya kalau belum kenal diri pribadi, ruh kita gimana mau masuk ke sini? Gak bisa masuk. Ya, kira-kira gitu. Jadi bayangan ini banyak. Makanya banyak wali-wali dipecat. Itu wali yang dipecat, itu wali adalah orang-orang ruh yang tadinya kayaknya asli, ternyata dia bayangan. Nanti dia akan ngecohin orang itu. Akan ngecoh banyak orang, terkecoh nanti. Bisa saja dia pernah diangkat jadi apa, seperti di Azazil diangkat jadi pemimpin surga. Sama. Mungkin dia dulu pernah diangkat jadi wali kutub, jadi wali abdal, jadi wali ghaus. Wali ghaus gak pernah ya. Wali-wali apa gitu. Atau dia pernah jadi kiai, jadi apa. Mungkin seperti atau hadis Quran kah. Kita gak tahu, skenario Allah kan suka Allah. Kita hanya berdoa semoga Allah mengistiqomahkan kita. Ya. Hanya itu permintaan kita. Nah, itulah isi dari doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
tunjukkan kami jalan yang lurus, itu artinya ya Allah tetap jadikan kami hamba Engkau yang hakiki. Shiratal mustaqim itu artinya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan yang Kau murkai, itu bayangan. Waladdallin, bukan yang sesat, yang palsu. Jadi maghdub 'alaihim bayangan, waladdallin palsu. Ini tafsir isyarinya ya. Tafsir isyarinya itu. Itu nih ya. Bisa dicerna ya. Kayaknya berat tapi bisa dipahami. Umi dah senyum aja di belakang. Ya, mulai nih katanya. Gimana? Ada lagi? Ada yang mau dikonfirmasi? Ya, fadhal. Tadi itu kan cerita tentang itu kan itu di zaman Ajali. Ya. Yang menetes sebab itu kan suatu kita dulu. Nah, untuk kita ini kapan sih ditiupkannya gitu? Kan ada 40 hari itu. Oh, oke. Baik. Terus selanjutnya kita ini bayangan atau apa gitu loh? Kita akan jadi naik atau gimana? Bagus. Kita jadi pecahan yang hakiki boleh, tapi bayangan jangan ya. Pecahan yang hakiki boleh, bayangan jangan, palsu jangan. Jadi pasukannya yang 124.000 lah minimal, kalau enggak jadi yang hakikinya yang pertama. Pertanyaan pertamanya tadi bagus. Ruh itu ditiupkan ke badan, ke janin gitu ya. Itu kapan? Nah, di hadisnya memang ada dua. Pertama di hadis Muslim itu satu bab. Di hari ke-40-an. Jadi 40 terjadi perkawinan, 42, 43 lah. Itu sudah ditiup. Ini di riwayat Muslim. Ada juga riwayat 45. Ya, terserah. Tapi di riwayat Imam Bukhari dikatakan 3 kali 40. 40 kali 3, 120 hari. Usut punya usut, sepertinya ada proses dalam peniupan itu. Hari ke-40 itu kata dokter adalah hari integrasi antara organ-organ vital di dalam badan. Jantung, otak, paru, itu di hari ke-40. Dia irama, satu komando. Itu versi dokter. Integrate ya. Apakah itu maksud hadis 40? Wallahu alam. Lalu bagaimana dengan 40 kali 3? 3 ya? 3 bulan 4 bulan? 4 bulan ya? Nah, saya cenderung ke 40 ini. Cenderungnya itu. Makanya bagi saya kalau udah terjadi, udah telat haid 1 minggu aja dah, itu berarti udah jadi tuh. Udah jadi tuh. Maka menggugurkan bayi haram hukumnya, kecuali difatwakan dokter, minimal 2 dokter yang agamanya lurus. 2 dokter yang agama di sini artinya akhlaknya benar, bahwa dia profesional. Yang profesional, dan dia ada 2 orang dan fatwakan ini berbahaya bagimu, kamu boleh gugurkan atau harus gugurkan, boleh gugurin. Ya. Gitu, Pak ya. Kalau hubungannya dengan Ajali. Ngeri pertanyaannya. Oke. Ya boleh dihapus yang situ. Itu udah ditulis Ahmad bil mim. Ahad bil mim. Ya, boleh. Jadi ahad tadi apa? Menghembuskan, jadi ini kita ulang terus biar ingat, biar kemudian jadi ini zikir sebenarnya. Jadi kalau antum diulang ahad, ahmad, ahad, itu dia ruhnya lagi zikir tuh.
bolak-balik di situ dan digirang sekali. Ruh kita sangat girang kalau disebut Ahad Ahmad. Cuma karena nafsiyah, keegoan kita ini belum tembus, kadang-kadang dia menghalangi rasa itu. Ya. Saya kalau beresin orang pakai ruqyah, nggak pakai baca doa-doa, pakai ini selesai. Ada orang nih kena, jadi dia kena kesurupan apa ya? Dulu pakai ini selesai. Ahad Ahmad itu udah selesai. Nggak perlu pakai baca Yasin kebanyakan. Ya. Ayat kursi kebanyakan. Keburu capek kita. Ya kan? Nggak perlu diajak-ajak ngobrol, jinnya ngapain jinnya ngobrol. Emang ente percaya sama orang yang lagi gila-gila begitu nggak jelas kan? Terus anehnya kok ada ustadz percaya sama omongan orang lagi kesurupan. Ini yang bahlul ente apa orang yang kesurupannya? Ya kan? Lucu gak tuh? Bagi saya itu paling lucu, paling aneh gitu, paling bahlul lah. Mohon maaf ya para aktivis, saya nggak bermaksud merendahkan Anda, saya pengen Anda waras saja ya. Ahad Ahmad. Jadi ini Nur maksudnya, Nur. Nur Muhammad inilah kemudian menetes ke kita. Dari sinilah ditiupkan ini azali. Ini azali. Ini qadim. Ahad ini qadim. Beda toh qadim dengan azali. Beda. Kalau orang ahli akidah disamain nama dia qadim azali. Loh untuk apa lafaz ini ada dua? Kalau lafaznya beda, berarti dia beda di sononya. Qadim itu cuma ada zatnya, belum ada penamaan seperti yang kita tahu sekarang. Maka sebenarnya Ahad dari Ahmad, ya. Qadim ini ada lagi lapisan-lapisan di dalamnya. Masa sebelum masa qadimiyah. Pra begitu hanya Allah yang tahu lah kalau dibuka itu. Ya. Nur Muhammad ini netes, ya. Nah, masuklah ke janin. Ini alamnya alam apa nih? Jika ini ruhullah, maka di sini ruh Allah bungkus dengan nur. Jadi Nur Muhammad adalah wadah. Jadi ruh itu kemudian mempunyai wadah. Diambillah wadahnya ini satu-satu, dipindahin wadahnya kayak gitu. Satu-satu. Ini metodologis Allah menciptakan alam. Nah, ini ada nurnya yang macam-macam. Ada yang kemudian jadi hewan, ruhnya ada yang masuk ke hewan, ada yang jadi tumbuhan. Itu macam-macam ruh. Nanti ruh kan ada macam-macam di sini. Di beberapa kajian saya jelasin ada ruh. Namanya ruh. Kalau versi kitab Imam Abdul Qadir Jilani aja ya, karena itu semua orang udah terima. Ruh Qudsi. Boleh dicatat. Ruh Qudsi itu ruh sejati yang tadi ditanya. Bisa nggak kita ini berubah jadi bayangan? Bisa. Ya. Ruh Qudsi yang tidak diatur oleh sisi kebinatangan dan sisi emosi, sisi syaitani di dalam dirinya. Nah, disebut Qudsi. Dia masih murni. Dia punya syahwat, tapi syahwatnya ruhnya yang ngatur. Punya syahwat nggak itu, Cung? Punya. Semangat nih mau jawab kita. Ya. Punya syahwat kan, Bib? Ini Habib loh ya. Tuh kan punya syahwat, kalau perlu istrinya 4 Bib ya. Tuh kan. Dokter punya syahwat kan? Ini dokter loh Bu ya. Punya syahwat enggak, Bu? Tuh enggak ada urusan syahwat mau Habib ke, mau Ahwal, mau dokter. Sama semuanya kena, ada syahwat. Syahwat arti keinginan rendah. Keinginan ini dimulai dari gerak kebinatangan atau gerak kesucian. Tipis. Perilakunya sama-sama mohon maaf, jima, sama-sama hubungan badan, sama. Tapi yang satu dengan kudsiyah di dalam dirinya, yang satu dengan gejolak syahwat kebinatangannya. Itu hal yang berbeda. Kalau yang kudsiyah semakin dia begitu,
semakin dia kenal Allah, semakin dia merindukan Allah. Tapi kalau kebidbangan, selesai capek ya tidur, nggak perlu mandi. Nah, kenapa kita perlu mandi? Supaya kudusiahnya terjaga, minimal wudu. Jadi Uni jangan langsung tidur ya, Bang, pasti wudu dulu minimal. Kalau perlu mandi, kalau bisa. Kan sudah ada air hangat, ya. Ya. Karena masih muda kan, sama kita juga masih muda. Saya merasakan benar tidur dalam keadaan junub pasti mimpinya nggak bagus, nggak benar aja mimpinya, menakutkan, menegangkan. Ya ini kan udah dewasa semua nih, mancung aja yang belum nih ya, namanya yang belakang mancung. Itu yang lama-lama cung. Ruh qudsi. Nah, di tubuh ini ada sifat tumbuh seperti tumbuhan. Rambut tumbuh, kuku tumbuh, kumis tumbuh, jenggot tumbuh. Untungnya tulang kita udah gak tumbuh-tumbuh lagi. Jadi rumah gak perlu ditinggi-tinggiin amat. Coba Buya, kalau masih bisa tinggi Buya. Ini pintu kayaknya gak mau. Ya, kan repot. Untunglah rambut dong yang tumbuh ya. Jadi Allah ini sayang banget sama kita. Umur 20-an udah berhenti. Ente udah gak bisa tumbuh lagi, yang bisa berkembang kiri kanan samping belakang. Maka disebut ruh nabati. Ya. Ini di ribat kita pernah jelasin ini. Ruh tumbuh. Ada ruhnya. Maka tumbuhan itu ada ruh, bisa ada jam berapa? Mau diajarin antum? Takut terjajan mulu ya? Jangan ah. Ruh haywani, hewan. Haywani itu artinya hidup. Jadi hewan itu bukanlah suatu hal yang jelek. Haywani, makanya kita hidup kan. Nah, ruh haywani itu bagi dua. Satu ternak, satu buas. Kalau yang ternak kerjanya seks, makan, minum, beranak, tidur, itu aja tuh. Bener gak? Tuh itu kebo tuh. Kebo babi, ayam. Kerjanya ngapain babi tuh? Ternak babi, coba lihat. Kawin makan, gitu aja kerjanya. Kawin makan tidur. Kalau hidup cuma untuk makan, minum, seks ya sama kayak babi. Bukan ternak. Buas, ngeri. Dia harus menguasai orang. Maka di rumah tangga, kalau suami istri ini, mohon maaf ya, cuma untuk urusan selangkangan ya salah. Ternak sama. Kalau dengan buas, ingin menguasai emosional bawaannya, marah mulu bawaannya. Beda dikit marah, beda dikit tersinggung. Telat datang tersinggung. Nah, ini buas itu. Jangan gitu lagi. Udah ngaji marifat kok. Ya, udah ngaji marifat, jangan begitu lagi. Kita sekarang harus qudsi, kemurnian, kelembutan. Qudsi itu, inilah yang Allah ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi Rahman Rahim itu koneksi roh qudsi ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dia selalu ke sana koneksinya. Gak boleh itu lain daripada itu. Sayang. Kesana perginya. Qudsi. Hanya ada istilah lain kalau di ilmu ma'rifat sekarang ada istilahnya ini. Qudsi itu disebut nafsani, disebut nafsani, ada disebut rabbani. Itu istilah-istilah aja. Kalau saya menyebutnya ruhul amri. Ruhul, apa dalilnya? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, min amri. Ruhul amri namanya. Dan gerak dia gerak Allah, kira-kira gitu. Jadi dia kalau menikah bukan urusan sekadar seks semata. Justru dalam hubungan itu dia menemukan kasih sayang Allah. Jadi gak ada yang luput dalam dirinya. Ini sudah lama kan menikah, pernah gak tuh menemukan kerinduan kepada Allah dalam berhubungan badan? Nggak ada.
baru gejolak itu aja kan. Apa bedanya kita sama yang kaki 4? Harus beda, harus menemukan. Karena di dalam diri wanita itu ada jamaliyatullah atau jamalullah, keindahan Allah, rahimiyah, kasih sayang. Pada diri laki-laki ada jalalullah, keperkasaan. Nah, kalau itu yang terpandang berarti kita sudah dengan qudsi. Maka mohon maaf, hubungan badan itu bukan hina. Sebagaimana sholat belum tentu mulia. Karena ada orang sholat dia riya, maka celaka bagi orang sholat. Begitu juga hubungan suami istri itu bukan berarti sesuatu yang menjijikkan. Karena siapa tahu di situ ada interaksi yang menghantarkan kita kepada kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi Sulaiman, mohon maaf, istrinya berapa? 400 plus gundiknya 600, kan dia raja. Banyak yang mau sama dia juga banyak mau. Tapi maunya Nabi Sulaiman bukan dengan buas dan ternak itu. Jadi semakin dia menikah, dia semakin rasa rindu kepada Allahnya bisa terobati. Nabi Muhammad kan 11 ya, 13 malah bercerai 2, sisa 11. Meninggal 2, sisa 9 ya. Umur beliau kan gak panjang-panjang amat seperti Nabi Sulaiman. Kok bisa 9? Bukan gerak, bukan gejolak ma bainal fakhizain itu. Tapi gejolaknya karena gejolak qudsi. Kesana perginya ya. Wallahu a'lam bis shawab. Sudah jam 10. Jadi kita gak boleh mensucikan orang yang jomblo. Kayak Mancung ini kan, siapa tahu otaknya lebih jorok dari aneh kan. Ya. Dan saya gak boleh juga mengatakan Habib misalnya istrinya 3. Saya gak boleh bilang Habibnya vulgar. Enggak. Siapa tahu dia menemukan kelembutan Allah dalam itu. Yang gak jelas itu kalau orang melakukan di luar pernikahan. Kenapa sekarang yang halal dilarang, yang haram didiam-diamin? Gitu. Udahlah ya. Yang halal tuh biarin aja halal, ya enggak? Yang haram baru kita kemudian perbaiki, bukan kita kata-katai juga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian ini Allah ridhoi. Semoga kajian ini membuat Rasulullah tersenyum melihat kita semua ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.